Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kisah dompet ulama yang jatuh di dalam kubur. Eh, jadi suatu waktu ada ulama salaf yang ikut menguburkan adik perempuannya yang meninggal dunia kala itu. Ketika proses penguburan saudarinya itu, tanpa sepengetahuannya, dompet sang ulama tadi terjatuh sehingga ikut terkubur. Jadi kan ketika prosesi penguburan itu kan dari pihak keluarga itu kan ada yang siap menerima jasad dari sang mayat tadi. Jadi ulama tadi itu eh, bersiap di liang lahat untuk bersiap-siap menerima jasad dari adiknya tadi. Jadi ketika menerima jasad tadi tanpa sengaja, tanpa sepengetahuannya, dompetnya ikut terjatuh dan ikut terkubur dalam bersama jenazah adik perempuannya. Setelah proses pemakaman selesai, orang-orang itu kan biasanya berdoa, kirim doa. Jadi mereka berdoa satu demi satu, kemudian pulang, dan yang paling akhir kemudian ulama tadi juga ikut pulang setelah berdoa untuk adik perempuannya tadi. Setelah pulang sampai di rumah, ulama tadi merasa perlu untuk mengambil beberapa lembar uangnya. Dirokok itu sakunya, dicari dompetnya, tidak ada. Kemudian dia coba cari-cari di tempat yang lain yang biasa dibuat menyimpan dompetnya, seperti di kamar, di tas mungkin. Jadi dia cari tetap nggak ketemu. Setelah capek mencari, dia kemudian duduk merenung. Di mana ya dompet saya tadi? Perasaan tadi di saku, tapi kok nggak ada. Di sini juga nggak ada. Setelah itu merenung dia. Sebelum ikut prosesi penguburan adik perempuannya tadi, saya rasa tadi ngecek masih ada kok, tapi kok setelah itu kok nggak ada. Akhirnya ulama tadi punya keyakinan, wah ini pasti jatuh di kuburan tadi pas ini prosesi penguburan. Akhirnya dengan sigap ulama tadi mendatangi kuburan adiknya kembali. Segera dia berangkat ke pemakaman kuburan adiknya tadi. Sesampainya tiba di kuburan adiknya, ia sekarang mencari peralatan untuk menggali, seperti cangkul. Dia gali. Setelah beberapa galian, setengah hendak mendekati akhir di jenazah tadi, ulama tadi berhenti. Dia melihat ada beberapa kilatan merah. Dilihatnya ternyata itu adalah kobaran api. Jadi sangat banyak kilatan-kilatan merah dari api tadi. Dilihat, kemudian ulama tadi berpikir, ada api kayak gini. Karena dia ulama, dia melihat, oh ini bukan api yang semestinya ada. Ini adalah bagian dari api kubur atau siksa kubur. Melihat itu, ulama tadi otomatis menangis karena dia merasa, oh, adik saya sedang mendapatkan siksa kubur, azab kubur dari Allah. Dengan perasaan sedih tadi, ulama tadi menangis sambil kembali menutup kuburan adiknya tadi. Ditutup perlahan sambil menangis. Setelah selesai menutup semuanya, ulama tadi berjalan pulang. Dalam perjalanan pulangnya pun ulama tadi masih menangis dan berpikir,
apa ya penyebab dari siksa kubur tadi, azab kubur tadi? Kenapa kok adik saya sampai mendapatkan azab seperti itu? Dia berpikir berjalan untuk pulang, dan sesampainya di rumah dia mencoba mencari ibunya. Ketika setelah bertemu, dia mencoba bertanya, "Duhai ibunda, eh, saya ingin bertanya, kira-kira ada nggak ya perbuatan dari adik yang sekiranya fatal sehingga membuat Allah itu sangat murka?" Mendengar pertanyaan itu, ibunya berhenti sejenak, kemudian kembali bertanya, "Nak, kenapa kok kamu tanya seperti itu?" Sang ulama tadi menjelaskan apa yang terjadi dari mulai dompetnya hilang, kemudian melihat kobaran api di dalam kubur adiknya tadi. Mendengar penuturan ulama tadi, ibunya kemudian diam sejenak lalu menjelaskan, "Nak, duhai anakku, begini, adikmu itu setiap harinya rajin sholat, tetap sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, akan tetapi dia suka mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda waktu sholatnya, hingga selalu sholat di akhir waktu, hingga mepet pada waktu sholat berikutnya." Mendengar itu, ulama tadi akhirnya diam. Dia tetap bersedih. Kemudian yang hanya bisa dilakukannya berdoa kepada Allah untuk meringankan azab, mengampuni dosa-dosa adiknya tadi. Oke, baiklah, begitulah sobat semua. Jadi banyak pelajaran sekali di sini. Itu yang sholat hanya mengakhirkan waktu. Lantas bagaimana orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu? Dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan kepada menantunya, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, "Ya Ali, alaika bis sholati fi awqatiha, fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin." Wahai Ali, menantuku, tetapkanlah dirimu sholat tepat pada waktunya, karena sesungguhnya sholat tepat pada waktunya adalah induk segala fadilah atau keutamaan, dan merupakan hal yang menonjol pada setiap ibadah. Wallahu a'lam bishawab.